di saat dunia usaha nyungsep karena pandemi, apakah pantas negara kemudian menaikkan pajak? Kita ini kan Bang, nggak punya metode bagaimana menghadapi Menteri Keuangan terbaik di dunia. Iya kan? Menghadapi Menteri Keuangan terbaik di dunia, apa yang perlu kita ragukan? Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membicarakan sesuatu yang selalu saja muncul di ruang publik, dijadikan semacam senjata bagi kaum oposisi dan menjadi pertanyaan bagi kaum pendukung pemerintah. Apa itu tentang utang negara? Banyak analisis yang berseliweran di antara kita yang kemudian memunculkan banyak tanya sebenarnya dan keraguan. Sebenarnya data yang benar itu seperti apa? Sore ini saya ingin memperjelas beberapa bagian dari informasi yang kadang bias itu. Dan untuk itu saya sudah ditemani oleh sahabat saya, anggota Komisi 11 DPR RI, tandem saya sejak sekitar 10 tahun yang lalu, Saudara Misbah Kun. Selamat datang di tempat kita, Kun, sahabatku. Terima kasih Bang, sangat senang bertemu Abang kembali. Dan di ujung sana orang yang selalu merangsang kita dengan pikiran-pikiran dan angka-angka yang rumit, Profesor Didi J. Rahbini, yang kita identikan dengan Indef. Ternyata sudah lama juga Indef itu, Prof ya. Apa namanya itu sudah berapa tahun tuh Prof tuh? Hampir 30 tahun itu. Hampir 30 tahun. Saya masih muda, kemudian nongkrong-nongkrong, bikin lembaga. Sekarang udah besar, ada 40 doktor dan master di situ, mudah-mudahan. Itu dia, melahirkan banyak pengamat-pengamat ekonomi. Kenapa sampai kita mengangkat soal ini? Karena Prof Didi Rahbini mengeluarkan sebuah pernyataan yang sebenarnya juga tidak baru karena sering diungkapkan banyak juga pihak lain, tetapi kemudian menjadi mengemuka karena data-data dan angka-angka yang diungkapkan oleh Prof Didi itu terbaca dengan detail. Maka kemudian keluarlah istilah pemerintah ugal-ugalan segala macam. Prof Didi, saya ingin Anda menjelaskan kepada kita seberapa ugal-ugalan sih sebenarnya pemerintah kita, dan sebenarnya saya ingin memberikan bahasa yang sederhana kepada publik, para penonton Akbar Faisal Unsensor, bagaimana kemudian itu dipahami dengan sederhana. Berapa utang kita, kenapa kita harus khawatir, kenapa begitu banyak utang, dan bagaimana menyelesaikannya. Sesimpel itu pertanyaannya, Prof. Silakan. Yang keputusannya kan ada di DPR, ada di pemerintah. Saya ini kan hanya merespon, menanggapi saja. Ya, nanti saya minta tanggapannya Pak Misbah Kun sebagai anggota DPR tentang apakah sebenarnya angka-angka ini perlu kita khawatirkan dan seterusnya. Ya, bisa tidak khawatir, bisa khawatir, tergantung lah. Ya. Oke. Jadi tahun lalu, tahun 2020 ya, pemerintah itu bikin utang 1.536 triliun. Oke. Ya. Pada waktu Pak Jokowi merintah, sedikit mengejek SBY bahwa utangnya itu 2.700 triliun. Oke. Apa artinya itu? Ya, utang selama 3 dekade sampai 2.700 ya tentu dibayar, tentu mengutang lagi, dibayar lagi, 2.700. Angka 1.536 triliun itu kan separuhnya dari seluruh utang puluhan tahun itu. Ya. Nah, bisa mengelak, ya sekarang COVID, ya saya bisa mengatakan juga, ya enggak. Pada saat COVID, itu kan banyak sekali dana-dana yang tidak efisien, ya enggak. Pak Misbahun di ruangan Komisi 11 itu pasti tahu ya bahwa dana Silpa itu bisa 300 triliun 1 tahun, ya enggak. Ada juga yang tidak efisien, ugal-ugalan ya, sehingga membuat defisit itu dari 1 ke 2 zaman kita Pak Misbahul ya. Itu 1 ke 2 kan berat. Nah sekarang ugal-ugalan. Ya, dan kita hitung itu hutangnya menjadi sangat besar ya.
Dan pada tahun-tahun sebelumnya itu, pembayaran utang pokoknya sudah 475 triliun utang pokok. Ya, dan itu tidak ada di APBN kan? Ya. Tidak ditulis di APBN itu, karena itu di switch saja, ya enggak? Dan kemudian bunganya bisa sekarang sudah 350 ya. Sehingga ya nggak usah pegang angka-angka lah, kita sudah tahu itu magnitude yang sangat besar ya. Dan bukan angka-angka itu sebenarnya ya Pak Akbar, itu kalau bicara angka-angka itu sebenarnya sudah tidak relevan lagi ya. Kita bicara mengapa keputusan utang itu terjadi ya. Itu wajar saja ya, seorang anggota parlemen seperti saya dulu ya, atau pejabat publik ya, pemerintah, bupati, itu behavior ya secara teori ekonomi politik itu memaksimumkan budget ya. Sama dengan pengusaha memaksimumkan untung. Ya. Nggak ada masalah di pengusaha itu memaksimalkan untung, tidak masalah asal tidak melakukan kecurangan persaingan. Ya. Ya, asal juga tidak melakukan kecurangan macam-macam ya. Ya, nah tetapi di pengusaha itu kalau dia memaksimumkan untung tapi memaksimumkan budget, yang mengontrol ada mekanisme pasar, itu sunatullah, tangan Tuhan. Ya. Jadi kalau saya bikin bisnis, saya budgetnya ugal-ugalan, maka yang dihukum saya mati. Tetapi ribuan perusahaan yang lain sama dengan saya tidak mati. Tapi kalau dalam yurisdiksi politik nggak begitu ya. Kalau Pak Misbahun mengambil satu keputusan yang berat, utang yang besar, itu tidak ada mekanisme sunatullah yang otomatis ya. Ya. Yang otomatis itu adalah checks and balance ya. Yang sekarang kurang diberi tempat ya. Itu banyak yang melakukan kritik terhadap itu. Jadi kalau pemerintah melakukan satu kebijakan utang ya, yang di luar porsi yang kuat ya, yang benar, maka dampaknya itu bukan kepada perusahaan, seluruh yurisdiksi hukum negara RI terkena dampak ya. Dan juga jangan hanya mengatakan utang itu rasio terhadap PDB saja ya, Ya. itu juga rasionya terhadap ekspor ya, itu sudah 250% ya, rasio utang terhadap rasio utang terhadap ekspor ya. Jadi utang ini bicara utang luar negeri, kalau yang saya bicara lain lagi ya. Ya, jadi yang terakhir ini saya bicara utang luar negeri ya. Utang luar negeri itu ada swasta, ada pemerintah, ada BUMN, ada lain-lain. Tapi itu berimpitan ya. Itu semua harus dikalkulasi. Dan ya, yang saya katakan Pak Jokowi itu nanti pada masa akhirnya saya perkirakan ya, dia akan mewariskan 10.000 triliun ya utang ya. Karena sekarang utangnya itu adalah 8.500 ya, dari 636 itu adalah utang di APBN ya, ditambah utang BUMN ya, itu yang BUMN non perbankan naik dari 500 triliun menjadi 1.140 triliun ya. Jadi BUMN karya itu tunggu saja kebangkrutannya, tinggal nunggu waktu ya. Nah, BUMN perbankan yang obligasinya sekitar 1.000 triliun, total 8.400, 8.500. Dan itu semua harus tanggungan negara. Kalau satu bangkrut perusahaan BUMN, itu kan baliknya ke APBN. Ya. Berjalan aja kan minta PMN ya enggak. Tidak bangkrut aja minta ke PNN, apalagi bangkrut, itu pasti akan datang ke sana. Itu magnitude-nya kira-kira ya. Dan itu hal biasa saja. Yang meramaikan itu kan media aja. Ini biasa saja. Saya juga tidak merasa heboh gitu. Dan saya juga sesudah saya mengungkapkan, saya juga tidak mau mengungkapkan lagi ya. Nah, persoalannya begini, Prof. Seperti yang saya katakan pada pembukaan tadi bahwa pada beberapa bagian masyarakat kita, terutama yang merasa diri oposan, saya tidak mengatakan Prof Didi oposan ya. Tetapi tertangkap bahwa kemudian utang luar negeri ini sering-sering dijadikan sebagai senjata untuk menilai seberapa mampu pemerintah menjalankan pemerintahan ini. Dan pada persoalan utang muncul pertanyaan seberapa mampu nantinya mereka membayar utang. Dibawa pada tahun 2024, kalau bicara tentang 2024 akan sudah muncul wacana mengatakan, oh pemerintahan yang sekarang akan menimbulkan utang pada pemerintahan yang akan datang.
yang artinya pemerintahan yang akan datang tidak perlu mengeluhkan apa mampu atau tidak, sebab mereka harus menyelesaikan persoalan hari ini. Jadi memang bertaut-tautan, Prof. Apa ada yang salah penyampaian saya mengatakan bahwa Oh no, sama sekali tidak. Makanya saya katakan, kita pengen membahasnya dengan menggunakan bahasa yang sederhana tentang utang-utang ini, sebab sering dijadikan oleh pihak. Sebelum saya ke Pak Misbakun, kalau begitu keadaannya, menurut Prof, dengan katakanlah tadi dikatakan Jokowi akan meninggalkan utang sekitar 10.000 triliun, bagi Prof Didi sendiri, apakah itu akan menjadi persoalan pada kita nantinya secara sebuah bangsa ya? kalau ekonominya tumbuh 7%, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya itu akan menjadi akan menjadi lebih gampang untuk membayarnya. Tapi kalau empot-empotan seperti sekarang itu jadi perkara besar. Ya, tahun 98 kan tidak besar juga rasio utangnya. Baru setelah krisis 50-an% itu rasionya. Setelah krisis ya kan, baru rasio utang terhadap PDB-nya itu baru di atas 50 ya. Tapi sebelumnya itu nggak ada tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Yang mengkhawatirkan itu cadangan devisa dan ekspornya. Sebelum saya pindah ke Ms. Bakun, menurut Anda pemerintahan yang sekarang, khususnya di tangan seorang Menteri Keuangan, apakah pertumbuhan itu akan tercapai seperti yang Anda harapkan supaya kemudian kita tidak ada masalah? Coba dilihat di dokumen resmi di RPJMN. Dari 15 target pertumbuhan, ada yang tercapai enggak? Sebelum krisis. Ya. Sebelum krisis tidak ada satupun yang dicapai. Dari target resmi itu dan janji-janji pemilu, cuman satu yang namanya inflasi, dan itu bukan pemerintah, itu BI. Nggak ada satupun. Tetapi karena pemerintah ini didorong oleh buzzer-buzzer dengan propaganda, macam Mussolini zaman dulu, tapi sekarang lewat buzzer ya, lewat buzzer sekarang, lewat sosial media, maka tetap bagus. Dan kita harus kritis. Coba buzzer itu apa? Buzzer itu di negara ini hanya ada dua, state and civil society. Sekarang kalau seorang gubernur, cagup atau capres jadi presiden, dia sudah hilang sebagai capres itu. Dan relawan-relawannya tidak ada. Dia sudah jadi negara, punya polisi, punya jaksa, punya ASN 5 juta, punya anggaran 3.000 triliun. Nggak usah melihara-melihara buzzer itu untuk memoles-moles. Itu problemnya, ya enggak? Nah, karena tidak ada checks and balance sekarang, itu jadi berat. Makanya disentil utang aja menjadi berat, ya enggak? Itu temannya Pak Misbahun, Ibu Sri Mulyani disentil disentil utang, ya udah sensitif, ya enggak? Itu kira-kira. Misbahun. Nah sekarang ya buzzer ini barang paling berbahaya dalam demokrasi. Civil society, NU, Muhammadiyah, saya, state itu presiden dan segala. Ini ada buzzer di bawah tanah. Ya, di bawah tanah ini namanya extra legal entities yang mengganggu demokrasi. Itu dihidupkan juga dan untuk menjaga reputasi. Ya kan? Ya. Santai-santai aja mestinya, nggak usah pelihara buzzer. Ya. Saya paham maksudnya, Prof. Pak Misbakun. Gini, apa yang disampaikan oleh Prof Didi benar adanya. Angka-angka yang disampaikan oleh Prof Didi itu kita kritisi, Prof. Kita kritisi. Jadi anggota DPR macam saya ini, saya selalu menyampaikan dalam setiap perdebatan kepada Menteri Keuangan, kepada pemerintah, saya sampaikan, nggak usah khawatir terhadap dukungan politik kami. Tetapi kita ingin memperkuat in substance. Substansinya apa? Contoh, kenapa pemerintah melakukan tindakan utang sebegitu besar? Kenapa kemudian ketika kita dalam menghadapi pandemi ini, kemudian ada situasi-situasi yang memang kita tidak pernah mengalami sebelumnya dan tidak pernah mengalami proses learning. Kesemuanya. Sehingga kebijakan itu kan kita sama-sama merabanya. Prof Didi saya perhatikan apa yang menjadi pandangan beliau. Dan saya ini bukan forum pertama saya bertemu sama beliau. Ya. Tapi apa yang disampaikan oleh Prof Didi nggak salah. Dan saya membenarkan. Oke.
Saya membenarkan. Nah, sekarang dasar alasannya pemerintah melakukan utang apa? Itu. Dasar melakukan utang apa? Nah, dasar mereka melakukan utang adalah karena memang situasi saat ini pilihannya itu tidak ada yang enak. Di depan meja, pilihan kita ini bukan ini manis, tengah manis, atau ini. Tapi ini semuanya pilihannya pahit. Nah, Prof. Didik pasti tahu. Kalau sudah pilihan seperti ini kan trade off-nya kan pasti ada. Ya. Apakah kita misalnya contoh, kita yang contoh yang belum disampaikan oleh Prof. Didik adalah kenapa tax ratio kita itu menjadi sangat rendah. Ya. Di negara-negara Asia, negara sekelas Indonesia, tax ratio 6,51% itu kan luar biasa rendahnya. Sangat luar biasa rendahnya. Dan ini kita sampaikan berkali-kali kepada Menteri Keuangan. Anda, Menteri Keuangan, mempunyai pekerjaan yang sangat berat untuk bagaimana menaikkan tax ratio. Ini di luar detail makroekonominya ya. Ya. Karena kalau kita melihat struktur APBN itu kan penerimaan negara, ya kan? Belanja negara berapa, kemudian defisit atau surplus. Dan sejarahnya kan kita selalu defisit. Okay. Ketika defisit, kita pemerintah menyiapkan skenario utang. Itu ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Okay. Akhirnya lahirlah ketika defisit itu dalam hal APBN diperkirakan defisit itu ada di pasal 12. Ayat 3-nya dalam hal APBN diperkirakan defisit, pemerintah menyiapkan utang untuk menutupi defisit itu. Di undang-undang yang lama itu disebutkan, itu tidak ada di batang tubuh undang-undang, adanya di penjelasan undang-undang bahwa ya defisit itu maksimum 3% dan 60% maksimum dari PDB kita. Nah, kita juga mempertanyakan, ini dalam rangka apa? Apa yang menjadi pertanyaannya Prof. Didik itu dipertanyakan oleh semua anggota DPR. Oke. Dijawab oleh Menteri Keuangan normatif. Itu. Karena apa? Pada saat situasi itu kemudian ada pandemi, rapat-rapat kita dijalankan secara virtual dan sampai malam kita. Itu. Sampai malam. Bahkan berat badan saya gara-gara terlalu sering rapat nggak berhenti-berhenti, naik 10 kilo saya. Itu sebelum saya sepedaan dan menurunkan kembali berat badan saya. Goesnya tapi kurang. Goes kurang. Nah, itu saya sampaikan, Prof. Apa yang menjadi concern kita juga? Bahkan kita tanyakan, apakah kemudian pemerintah itu pilihannya menaikkan pajak sehingga tax ratio kita meningkat di saat dunia usaha nyungsep karena pandemi, apakah pantas negara kemudian menaikkan pajak? Okay. Ini kan pilihan pahitnya. Ya. Atau kemudian pemerintah mengambil pilihan, ya kan, ekonomi makin jatuh, parah, dengan mengurangi belanja, ekspansi belanjanya, ya kan, volume APBN-nya dikecilkan. Oke. Kemudian atau kita memperbanyak hutang, ekspansi kita tetap jalan, pilihannya adalah kita tetap menjaga ekspansi. Menjaga ekspansi itu kan dua. Kalau dalam situasi normal itu akan menaikkan pertumbuhan. Kalau situasi krisis itu bagaimana krisis kita tidak dalam. Karena kemudian kita sering diskusi, apakah kurvanya itu menjadi V, apakah kurvanya itu menjadi U, atau kurvanya itu menjadi L. Nah, ini yang terjadi. Kemudian yang terjadi adalah pemerintah memilih pilihan-pilihan ini. Volumenya tetap tinggi, ditutupi dengan apa? Dengan utang yang lebih besar. Oke. Akhirnya apa? Karena aturannya itu tidak memungkinkan pemerintah menambah defisit lebih dari 3, maka dikeluarkanlah Perpu nomor 1 yang menjadi Undang-Undang nomor 2. Itu kan pilihan kebijakan. Kalau pertanyaan kenapa, keseimbangan primer kita, ya kan, antara pendapatan dan sebagainya dibandingkan dengan jumlah utang serta cicilan, semuanya rusak.
Dalam keadaan krisis, kita tidak akan pernah dapat angka statistik yang bagus. Jangan pernah berharap. Jangan pernah berharap angka statistik kita bagus. Artinya Anda sebagai anggota DPR, apalagi pendukung pemerintah, sebenarnya sama dengan Prof. Didi tadi. Ini situasi yang normal sebenarnya. Kondisi yang utang banyak segala macam. Kan pertanyaannya kemudian kan saya mencoba menerjemahkan pikiran banyak orang yang mungkin tidak terlalu detail soal ekonomi seperti dengan Prof. Didi misalnya. Apakah kebijakan atau pilihan seperti yang Anda jelaskan tadi, terus-menerus menambah utang itu sebuah pilihan yang tepat dalam kondisi seperti ini? Yang kemudian pertanyaan lanjutannya dari kacamata publik adalah apakah sebenarnya kita mampu menyelesaikannya dan tidak menimbulkan problem atau meninggalkan problem di masa yang akan datang? Itu pertanyaannya. Pertanyaan itu kita sampaikan. Oke. Yang tadi sebelum Profesor Didi itu bicara soal apa? Sebelum utang, saya sudah mengingatkan pemerintah sejak awal. Perlu digunakannya silpa. Akumulasi silpa kita itu kan sangat besar. Bahkan ada yang 100, 120, 50 dan sebagainya. Itu diakumulasi. Itu di mana posisinya? Apakah silpa ini sisa anggaran lebih, anggaran belanja negara ini, silpa ini, apakah sudah ada dalam bentuk cash atau hanya pencatatan? Ini harus kita perjelas. Kita perjelas posisinya ini di mana. Termasuk dana-dana pemerintah. Pemerintah kan punya kantong-kantong dompet-dompet kecil di luar APBN. Contoh LPDB, contoh dana ini, dana itu dan sebagainya. Dana riset, dana apa, itu kan bisa dikumpulkan untuk didaya gunakan. Berikutnya berikutnya kita juga tanyakan bagaimana cara berikutnya dalam kita menyusun APBN. Itu ada pokok-pokok kebijakan, kesinambungan kebijakan fiskalnya. Apakah fiskal kita itu sustain, berkesinambungan atau tidak? Atau kebijakan fiskal yang kita ambil dalam satu periode itu membuat mata rantai kesinambungannya terputus. Atau kalau saya selalu menyatakan kemampuan daya tahan, dan di dalam APBN itu kita mempunyai kerentanan. Itu bahasa halus dari kelemahan-kelemahan. Itu kita sampaikan, terbuka. Itu. Kalau kemudian orang tidak meng-capture apa yang saya sampaikan, itu bukan berarti kita tidak melakukan checks and balances. Tidak ingin menghiasi, mewarnai perdebatan soal APBN itu in substance. Sama ketika kita tanya, dalam situasi seperti ini, pemerintah menargetkan bagaimana bisa 4,5 sampai 5,5. Itu dengan cara apa? Mendangkalkan pertumbuhan dari negatif kemudian ke arah negatif, ke mendekati 0 dan kemudian naik ke arah 4 itu dengan cara apa? Metodenya kapan, apa yang sektor yang mau dipakai menumbuhkan apa, yang tadi yang disampaikan oleh Prof. Didi, kita harus mencapai 7. Supaya apa yang menjadi target-target membayar utang dan sebagainya itu bisa dipenuhi. Itu kita tanyakan. Jawaban pemerintah seperti apa? Normatif. Dan kita tidak bisa di-convey, tidak bisa di-convenient dengan jawabannya. Karena jawabannya juga menimbulkan pertanyaan yang lain. Seperti apa? Contoh, kalau pemerintah ingin mau itu, sementara sektor realnya masih belum bisa hidup. Karena apa? Pandeminya masih harus dilawan. Pemerintah kan kepingin, waktu itu Desember udah selesai. Ternyata waktu itu perkiraan 2021. Apakah 2021 selesai? Dengan herd immunity dan vaksin yang ada, sementara vaksin sekarang menjadi sangat terbatas. Lah ini kan yang terjadi. Lah ini yang harus kita sampaikan kepada pemerintah. Karena apa? Ada ketidakpastian yang berkesinambungan. Ada kesinambungan ketidakpastian yang permanen yang belum dijawab. Oke. Sampai di situ dulu, Kun. Tadi kan Prof. Didi itu sebenarnya sudah menjawab dengan elegan, dengan menjelaskan dengan elegan bahwa nggak ada masalah 10.000 meskipun kita punya utang 10.000 triliun misalnya,
Tapi kalau kemudian pertumbuhan kita 7% itu enggak ada masalah gitu ya. Kalau 7% nggak ada Iya, masalah. tidak ada masalah. Nah, tetapi kan realitasnya hari ini tadi Mas Misbakun menjelaskan bahwa ternyata kita agak pesimis untuk mencapai itu. Kan menjadi pertanyaan berikutnya adalah kalau ternyata tidak, apa yang harusnya dilakukan kan gitu ya? Itu Bang saya tanyakan. Saya tanyakan, tantangan dan masalahnya itu sudah berbeda. Tetapi saya tanyakan kepada Menteri Keuangan, kita ini kan Bang nggak punya metode bagaimana menghadapi Menteri Keuangan terbaik di dunia. Iya kan? Menghadapi Menteri Keuangan terbaik di dunia, apa yang perlu kita ragukan? Ya. Iya kan? Menghadapi Menteri Keuangan terbaik di dunia ini apa yang kita ragukan? Dunia mengakui, masa kita nggak mengakui? Iya. Kita tinggal tanya, metode dan cara apa? Sementara permasalahannya sudah sangat berubah, tantangannya sudah sangat berbeda, tetapi metode dan cara pendekatannya masih sama. Apakah solve masalahnya? Itu. Pendekatannya itu kita tanyakan. Ya sekarang negara ini bergantung nasibnya kepada Menteri Keuangan terbaik di dunia. Bisa menyelesaikan masalahnya apa tidak? Saya tanya pada Anda, kan Anda di DPR. Menurut Anda dia bisa menyelesaikan masalah? Pertanyaan itu sama saya ajukan. Nah, sekarang saya samakan. Saya nggak punya keyakinan. Tidak punya keyakinan. Nggak keyakinan. Karena apa? Cara dan metode yang digunakan untuk mengatasi masalah dan tantangan yang sudah berubah itu masih sama. Saya tidak menemukan cara dan metode yang berbeda. Ketika situasi saya kan di DPR ini, ya mohon maaf agak lama dikit. Itu karena banyak yang lebih lama lagi. Itu. Saya menghadapi Menteri Keuangan yang sama ketika situasi normal dan situasi krisis. Itu. Kenapa saya bilang kita tidak ingin memberikan keraguan dukungan politik? Karena apa? Situasinya memang butuh dukungan politik. Tetapi insaftan kita kan harus bisa memberikan nilai, mengisi ruang-ruang kosong dalam perdebatan itu. Iya. Untuk memberikan penguatan. Itu. Contoh, ya kan? Ketika presiden bicara bahwa ini adalah momentum transformasi, kita tanyakan transformasi apa yang ingin dibangun oleh Menteri Keuangan. Itu. Jawabannya? Jawabannya selalu normatif. Ya, sampai di situ dulu, Prof. Didi. Pendukung pemerintah, anggota DPR, Komisi 11, tokoh anggaran hitung-hitungan uang negara di Komisi 11 meragukan Menteri Keuangan terbaik dunia. Anda sendiri gimana? Mas begini ya, tempat duduknya Sri Mulyani itu political appointee ya, bukan dosen di kelas. Ya. Jadi diperlukan di situ selain teknokratisme pengetahuan itu kepemimpinan. Ya. Jadi yang duduk di situ itu mesti technopolitician ya. Jadi pemimpin politik dan teknokratis mempunyai kemampuan. Kalau hanya salah satu saja tidak bisa. Contoh, ya itu teman saya dari IPB itu tahu banjir dari Jakarta berapa dari Bogor berapa juta kubik jatuh ke Jakarta dan solusi saluran-saluran yang harus diselesaikan itu tahu, mengerti, bisa. Ya. Ada caranya, ya karena itu kan eksak ya enggak. Nah, tetapi untuk menyelesaikan itu diperlukan leaders. Ya. Jadi kalau tidak leaders tidak bisa. Ya. Gorbachev itu ya menjadi presiden paling hebat ya selama 1 abad Uni Soviet, tapi Uni Sovietnya hancur. Coba itu gimana tuh? Ya. Gorbachev kan pinter ya enggak. Nah sekarang dalam politik ini saya kira diperlukan check and balance yang jernih ya, tidak mengkritik tanpa dasar, juga tidak mengini orang-orangnya, tetapi solusinya bisa nggak dijalankan atau tidak ya. Tapi saya meragukan karena sebelum krisis pertumbuhan itu sudah di bawah 5%. Ini belum krisis loh, ya. Ya. Coba, terus Pak Luhut kemarin mengatakan besok tahun ini akan 7%, dari mana itu? Ya. Kan sebelum krisis di bawah 5%. Ya. Dan janjinya juga 7% kan.
terus mau percaya bahwa yang akan datang 7%. Kan tidak mungkin, kecuali ada sesuatu yang dia bisa buktikan, baru saya hormat ya terhadap kebijakan itu. Jawaban ini kemudian bisa dipakai oleh banyak orang. Tetapi kan kemudian tentu saja orang juga bertanya, Prof. Didi, menurut Anda ini adalah forum yang tepat untuk memberikan masukan barangkali dari pemerintah, apalagi ada anggota DPR di sini. Dalam situasi seperti itu tadi yang Anda tidak bisa menyembunyikan pesimisme Anda. Lah terus apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, agar kemudian kita menjadi lebih optimis? Ada dua jawaban saya. Pertama ya Mas ya, sebenarnya kritik itu nggak usah dihiraukan ya. Ambil aja substansinya terus kerjakan sesuatu. Ya, nggak boleh bandingkan ini dipakai oposisi nanti disodok-sodok pemerintah. Nggak ada bandingannya ya. Kalau kita ngeritik sakit hati sedikit kan nggak apa-apa. Tapi kalau pemerintah salah, korbannya jutaan orang. Coba bayangkan. Ya kan berat itu ya nggak? Gitu. Nah, menurut saya yang harus pemerintah lakukan itu konsolidasinya itu harus betul-betul solid. Ya, saya melihat itu distrust ya, modal sosial di pemerintah itu negatif. Ya. Kalau negatif itu begini ya, walaupun di situ itu ada 11 menteri terbaik di dunia, tetapi itu modal sosial negatif ya, konflik satu sama lain, tidak koordinatif, saling menjegal atau kebijakannya semrawut, itu akan kalah ya. Bayangkan Manchester United itu isinya Ronaldo semua, di atas Ronaldo rata-rata 11 orang. Pasti secara teknikal itu akan menang melawan yang lain. Tapi ketika modal sosialnya negatif, bayangkan dia itu berkelahi satu sama lain, tuh 11 orang itu berkelahi ya. Itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Itulah gambaran sekarang itu ya. Dia antara Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian kan sekarang berkelahi soal impor ya kan. Dengan presidennya berbeda. Presidennya mengatakan 3 tahun tidak ada impor ya. Itu yang memberikan datanya salah atau sengaja dibikin salah. Itu aja dia menyodorkan data aja salah, bagaimana? Apalagi menyelesaikan masalah, nggak bisa. Ya. Jadi diperlukan satu leadership yang kuat ya untuk menyelesaikan masalah ekonomi ini. Ya, contoh waktu COVID ya, waktu COVID itu ada riset saya di LP3S, ada 39 ya kata-kata yang membingungkan di masyarakat yang dikeluarkan oleh Menteri A, B, C, D, dan seterusnya, sehingga publik itu kacau. Dan itu dipimpin oleh Presiden sendiri, ya. Yaitu mudik dilarang, tapi pulang kampung boleh. Itu kan sebenarnya sesuatu yang tidak beres di dalam pemerintahan. Ya kalau sudah beres, ya kita terima aja, kan itu kita kan sudah dipilih rakyat, kita akui sebagai Presiden, sebagai pemimpin. Kalau misalnya harus memilih dan harus menyebut, sektor mana sih yang paling amburadul di dalam pengelolaan kita hingga kemudian 7% tadi itu agak pesimis kita capai gitu? Mas, begini, krisis itu memberikan banyak berkah sebenarnya ya. Pada waktu 1 abad yang lalu ada krisis kolera yang 1 abad yang lalu itu industri farmasi bertumbuh sangat kencang sekali ya. Revolusi industri juga begitu ya. Jadi krisis itu memberikan berkah ya. Tahun 98 krisis berat ya. Sekarang perbankan kita kuat ya. Sekarang duit bank ini banyak, tetapi yang mau diisi tidak ada ya. Berarti apa? Program pemerintah untuk di lapangan itu ya negatif, kredit ini negatif sekarang ya. Nggak bisa apa-apa, banknya punya duit banyak ya. Tapi di lapangan itu nggak ada bergerak UKM, padahal sudah dikucurin 700 triliun itu ya. Nah, itu berarti kerjaan pemerintah bagaimana? Perbankannya mengeluh, gimana kerjaannya membangun UKM? Ini saya mau menyalurkan pekerjaan nggak ada. Ya. Nah, jadi sekarang berkahnya itu banyak ya. Contoh kecil nih Pak Akbar ya, saya ini mungkin sudah 5 kali udah capek ngomong ya. Dalam COVID seperti ini akan terjadi transformasi total ya terhadap perubahan kehidupan ya. Ya, setuju. Saya contoh pendidikan. Saya ini sekarang ya ini seminar prioritas ke-4,5 bagi saya. Yang pertama itu pendidikan ya bagi saya ya.
sekarang kapasitas saya meningkat 200%, ya 2 kali lipat kapasitas saya. Ya. Dulu saya membimbing dokter 1, 2, sekarang 6 saya embat. Ya. Mengapa? Karena bisa efisien saya melakukan satu koordinasi membimbing seperti sekarang ini. Ya. Mengajar bisa 2 kali lipat. Ya, Oke. nah, seperti itu tuh bisa berlipat ganda, itu satu ya. Pendidikan itu akan, nah, di mana-mana pendidikan maju, ya, itu kota itu akan maju. Contoh Malang. Malang itu kan cuma kota kabupaten, kota kecil ya. Ada 30, ada 40 kampus, 50 kampus. Malang itu sejahtera. Lebih kuat daripada kota-kota provinsi ya di seluruh di luar Jawa ya. Kota-kota provinsi kalah sama Malang ya. Ya. Jember itu dapil dekatnya Pak Misbahun itu kota kecil ya, yang sebenarnya numpang lewat aja orang nggak akan ngelihat ya, tapi karena ada 1-2 universitas, Jember tuh menjadi cukup maju ya. Yang ekstrim Jogja ya, Jogja itu gabungan antara UGM dengan hampir 100 kampus digabung dengan tourism ya, wah itu menjadi kota yang dulu isinya tengkorak berjalan ya. Waktu saya SMP ke sana, di kanan kiri Gunung Kidul itu orang kurus-kurus, sekarang itu sejahtera di Jogja. Ya. Satu lagi contoh yang lain adalah tingkat elektrifikasi, ya Pak Misbahun ini hafal karena dia pemegang anggaran di DPR ya, pemangku yang kuat. Itu tingkat elektrifikasi kita antara 95%, hampir 100%. Ya, ya. Nah, tiang listrik itu kan tempat reformasi digital ya. Dialiri oleh fiber optik, seluruhnya sudah akan menjadi digital seluruh Indonesia ini ya. Digabung dengan satelit apa itu Pak Misbahun? Satelit di atas itu, yang satelit merah putih ya, yang satelit merah putih apa? Ya, ya, yang baru diluncurkan itu ya, Prof. Ya, satelit itu gabung, itu sudah seluruhnya. Tapi kan ke situ kan bayar mahal ya enggak? Itu bikin kontrak saja Telkomsel dengan PLN. Ya enggak usah bayar nanti atau separuh in return dia memberikan ke desa-desa, itu terjadi, tapi kan tidak dilakukan ya. Seperti itu karena sibuk ya, sibuk ngurus teroris ya, sibuk ngurus ini dan seterusnya ya. Ya, ya. Jadi banyak kesempatan yang sebenarnya pertanian tidak apa-apa ya, kan orang tetap makan dengan ada begini ya. Jadi banyak, paling tidak hampir separuh sektor itu bisa menjadi leading setelah COVID begini ya. Tetapi ya saya sudah mengatakan tadi kan sebelum krisis sudah turun di bawah 5%. Setelah krisis mau apa lagi ya? Sebenarnya itu kan ini satu petunjuk saja, pengetahuan saja. Kalau tidak dijalankan ya tidak bisa. Kalau dijalankan mungkin bisa, mungkin tidak. Ya. Itulah Mas kira-kira. Misbakun, penjelasan dari Prof Didi ini tampak sederhana tapi menakutkan. Sebab sudah sampai pada tahapan koordinasi. Dan disebutkan tadi, sebelum krisis 5%. Bagaimana mau nyampe 7%? Gini, kekhawatiran yang disampaikan oleh Prof Didi itu kita sampaikan. Kekhawatiran itu sama dengan kekhawatiran kita. Jadi, apa yang menjadi keinginan kita untuk bagaimana pemerintah itu bisa mengangkat kepada pertumbuhan yang tinggi, itu kan harapan. Harapan kita semua. Nah, tentunya kalau kita berbeda, saya berbeda dengan Prof Didi. Prof Didi menyampaikan dalam forum-forum akademik beliau. Saya menyampaikan di forum-forum itu. Koordinasi ada masalah, itu disampaikan. Ya, kita di DPR tentunya Prof Didi ini kan pernah di DPR. Saya tidak akan bicara soal ada masalah koordinasi. Yang kita hadapi saat itu di depan kita siapa? Menteri Keuangan, ada Menteri Bappenas, ada BI, ada OJK dan sebagainya. Walaupun fungsi tugas mereka masing-masing berbeda, tetapi ada target-target yang ingin dicapai. Contoh, apa peran BI menunjang pertumbuhan yang mau dicapai 7%? Apa peran OJK? Apa peran perencanaan dari Bappenas? Dan bagaimana mengatur orkestrasi di sininya? Ya. Itu kita sampaikan. Kita mempunyai concern yang sama. Dan kita ini adalah negara yang kita injak bersama ini
tempat Prof. Didi, tempat Bang Akbar, tempat saya ini kan negara yang sama. Kita tidak ingin negara ini jatuh dan kita kemudian hanya gara-gara satu orang melubangi kapal, terus kita tenggelam bersama, saya juga nggak kepingin. Nah, ini tentu harus mempunyai dasar argumentasinya. Pemerintah mempunyai argumentasi. Oh, kita akan ini. Masa kita nggak percaya itu ya disampaikan. Masa kita nggak percaya sama Menteri Keuangan? Tapi problem yang sama terus-menerus terjadi, Mas. Lah, seperti yang dikatakan tadi Prof. Didi ya. Dan kita juga tahu bahwa katakanlah misalnya impor. Ya. Ada yang satunya mengatakan jangan impor, yang satunya melakukan impor. Dan itu bukan baru hari ini saja. Ya. Pada titik itu kan kemudian orang bertanya, sebenarnya pemerintah ini maunya apa? Sebenarnya para menteri-menteri yang mendapat kepercayaan presiden ini bisa bekerja apa tidak? Kan Prof. Didi sebenarnya mau mengatakan begini, kalian tidak bisa kerja. Cuma kan nggak mungkin dia ngomong Prof. seperti Didi itu. kan menyampaikan itu dalam sebuah isu besar. Ya. Isu besar. Isu besar menanggapi isu-isu yang berkembang. Menteri ini ngomong apa, menteri ini. Tapi pada saat kita rapat di DPR kan kita tidak berhadapan dengan isu itu. Pemerintah sedang mengagendakan rapat sama kita apa? Menjahas APBN. Di dalam APBN itu kita menargetkan pertumbuhan berapa? Dengan inflasi berapa? Nilai tukar akan berapa? Ya kan? Cadangan devisa kita akan menjadi berapa? Ya kan? Utang untuk menutupi defisit berapa? Defisitnya sendiri berapa? Penerimaan negara akan berapa? Penerimaan negara ada pajak, cukai, pabean, penerimaan negara bukan pajak, ya kan? Belanja ada pemerintah pusat, transfer daerah seperti apa? Lah kan kita tidak membahas itu kan. Hal-hal yang misalnya, Prof. Didi tadi kan membicarakan di luar konteks kita tentang pertumbuhan ekonomi, tentang jumlah utang kita, ya kan? Di luar konteks itu. Agenda-agenda rapat di DPR itu kan sangat spesifik. Pak Profesor Didi tahu, Bang Akbar tahu gitu. Itu. Contoh Bang Akbar di Komisi 3 membahas sama Kapolri, tiba-tiba isu terorisme naik, bahas terorisme, ya kan? Prof. Didi dulu di Komisi 7, tiba-tiba isunya adalah dividen BUMN. Iya. Yang seperti itu, kan kita tidak kemudian menyampur adukkan dalam situasi ini. Ada problem koordinasi, ya, itu. Ada problem, itu biasa kan di dalam kehidupan kita. Gini Mas, maksud saya begini, kita ini kan sebagai rakyat ya, saya sudah pensiunan sekarang. Apa itu? Kadang-kadang kebingungan harus bersikap bagaimana. Boleh dong, meskipun saya bukan seorang ekonom, saya hanya rakyat biasa, tapi boleh dong saya membayangkan masa depan saya seperti apa. Ya. Itu wajib. Menteri Keuangan kita selalu optimis. Realitasnya oleh orang-orang seperti Prof. Didi, Anda itu mengajukan angka-angka, mengajukan argumen yang tidak bisa kita abaikan bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Lah pertanyaannya kita harus bagaimana dong? Gini Bang, tugasnya pemerintah itu adalah membangun optimisme. Kalau pemerintahnya tidak optimis, rakyatnya mau jadi apa? Ya tapi kan realitasnya juga harus dijelaskan. Sekarang tugas kita di DPR itu adalah optimismenya itu realistis apa tidak? Oke. Kita diberikan janji yang tidak bisa dicapai apa tidak? Itu tugas kita mengingatkan. Contoh, kita semuanya bertanya, sama dengan pertanyaannya Prof. Didi. Apakah kita bisa tumbuh 4,5 sampai 5,5? Instrumennya apa? Sumber daya yang digunakan apa? Lah, kita sebagai partai pemerintah juga bertanya itu. Ketika itu sudah diputuskan, tugas kita apa? Ya mendukung. Kalau ada kekurangan ya kita perbaiki. Silakan dikritik, ya ini bagian dari proses demokrasi. Itu proses demokrasi. Utang dipakai menutupi apa? Kita ini menghadapi situasi yang sangat berat. Pandemi ini tidak pernah ada orang yang mempunyai pengalaman mengatasi. Tidak ada. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Hanya di Indonesia Bang, di Indonesia ya, walaupun dibicarakan tapi tidak menjadi isu utama, hanya di Indonesia orang kemudian membicarakan itu menjadi isu utama. Sama Bang, ketika kita pilihannya hidup dan mati, ya kan? Utang itu sudah tidak menjadi isu harusnya. Karena apa? Kita untuk
mempertahankan sustainability kehidupan kita. Anda ingin mengatakan apa menyangkut ini? Karena saya ingin menyatakan bahwa semua negara berutang. Oke. Semua negara utang. Tumpukan utang mereka pada saat menghadapi krisis ini sangat tinggi. Tapi apakah tumpukan utang negara lain baru kita detailkan. Nah, itu dia yang saya maksud. Itu kita detailkan. Kita detailkan. Rasional apa tidak? Penggunaannya untuk apa? Itu. Dikorupsi apa tidak? Iya. Lah ini yang terjadi. Lah ini yang harus pertanyaan-pertanyaan kita detailkan. Itu. Mas, pertanyaan terakhir dari saya. Ya. Menurut Anda, dengan konstruksi kekuasaan seperti ini, dengan persediaan SDM para penyelenggara negara seperti ini, apakah kita harus khawatir dengan utang itu atau tidak? Saya khawatir. Khawatir. Khawatirnya begini, Bang. Khawatirnya adalah kita utang ini kemudian utang yang tinggi ini tidak kita imbangi dengan penerimaan negara yang bisa menutup itu. Itu. Kita ada problem utamanya ada tadi yang saya sampaikan, yang tadi belum disampaikan oleh Prof. Didi, tax ratio kita. Tax ratio kita ini sangat rendah. Karena apa? Kemampuan, ability to pay kita, itu kan depending kepada apa tax ratio yang kita punya. Jangan sampai kemudian kita utang hanya untuk membayar utang. Itu kan tidak boleh. Lah ini yang kesinambungan fiskal itu menjadi terancam. Kalau itu yang terjadi, Bang, harusnya kita utang kita pakai untuk bangun sekolah, bangun jalan, tujuan-tujuan produktif itu akan menjadi hilang. Karena apa? Utang dipakai untuk bayar utang. Itu. Komponen-komponen lain itu menjadi tidak tergunakan dengan tujuan awal dari penyusunan APBN. Itu kita tanyakan. Kenapa pemerintah ini kemudian upaya memperbaiki revenue ini kan, memperbaiki revenue ini transformasinya tidak kelihatan. Ini kita tanyakan. Dan jawabannya lagi-lagi? Ya, abang tahu jawabannya. Iya, oke. Itu kan. Nah, abang tahu itu. Kalau kita dihadapkan kepada jawaban-jawaban normatif, bukan sebuah aksi tindak pemerintahan sebagai sebuah policy, itu selalu kita tanyakan, Bang, masalah yang sama, ya kan, masalah yang sudah berbeda didekati dengan cara yang sama, ya apakah akan keluar hasil yang berbeda? Ya, oke, saya paham. Itu. Apalagi masalahnya sudah berbeda, pendekatannya masih sama. Ya sudah itu. Nah sekarang, apakah publik sekarang, ini Prof. Didi, apakah kita kehilangan orang-orang yang mampu mengelola ekonomi? Kenapa kita hanya setuju sama satu mazhab? Apakah tidak ada metode cara mengeluarkan negara ini dari permasalahan yang begini? Itu. Ini kan yang harus kita tanyakan. Negara yang punya 273 juta orang dan mempunyai orang-orang pandai di antaranya Profesor Didi yang sudah menjadi profesor yang sangat lama. Terus kita hanya percaya kepada satu orang seakan-akan dia mempunyai jimat dan mukjizat menyelesaikan masalah negara ini. Itu. Kenapa kita hanya percaya itu gitu loh. Luar biasa, bahasa ini keluar dari seorang Misbahkun yang daihatnya Jokowi tetapi berbicara seperti ini. Makasih Kun. Pertanyaan terakhir kepada Prof. Didi. Hampir bisa dipastikan dari gaya bahasa Anda, dari angka-angka Anda yang saya tidak coba untuk elaborasi di sini karena waktu kita terbatas. Angka 7% untuk menyelamatkan kita dari jeratan utang itu tidak tercapai. Paling juga membaik 5,5 dan sekitarnya. Mendekati tahun 2024 itu akan menjadi isu politik, Prof. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa 7% adalah angka yang luar biasa sekali. Kalau begitu keadaannya, bagaimana selanjutnya, Prof? Ya Pak, gini, pada waktu krisis 98, itu kan krisis yang dahsyat juga sebenarnya ya. Ya. Tiba-tiba secara perlahan merambat, ada berkah waktu itu, yaitu harga komoditas naik. Ya. Tiba-tiba pertumbuhan ekonomi menjadi
6,5% tuh, hampir 7%. Kan pernah ya 6,5% ya. Kemudian ekspor kita menjadi 200 miliar US dollar ya, lebih 200 miliar. Sekarang itu 140, 130 turun ya. Nah sebenarnya kita ini dikasihani Tuhan sebenarnya. Peluang itu kemungkinan ada, saya tidak tahu ya. Dan dari krisis ke krisis itu, kalau Pak Misbahun banyak berdoa, tidak hanya goes saja, barangkali ya kita mendapatkan berkah seperti itu ya kan, siapa tahu ya. Dan kalau umat ini juga mendoakan agar berhasil, ya siapa tahu berhasil ya. Jadi menurut saya tetap harus optimis. Saya memberikan kritik ini ya supaya teman-teman aware ya, Pak Misbahun dengan saya tetap bisa berdiskusi ya. Dan juga yang saya sampaikan kan bukan hoak ya, itu angka-angka yang sebenarnya ada ya. Angka-angka yang realistis ya. Saya punya banyak teman diskusi ya, menteri-menteri itu kan ya, yang terakhir itu saya dengan Pak Suharto. Saya tidak akan mengatakan menteri karena diskusinya ini adalah diskusi pribadi ya. Dia optimis itu. Jadi dengan utang seperti itu caranya dua ya. Yang pertama, kalau sudah 8.400 ya, tentu dibawa bersama dengan BUMN ya. Sekarang kan 6.300 untuk APBN-nya saja ya. Itu ditahan. Kalau ditahan kan nyampenya kan cuma 8.000 atau bahkan di bawah 8.000 ya. Dengan pertumbuhan 5-6% itu PDB kita bisa 20.000 triliun ya, sekarang kan 14.000 15.000 triliun ya, sehingga rasio utang terhadap PDB itu kecil, tapi dengan syarat seperti yang disampaikan oleh Profesor Misbahun ya, ini profesor dalam politik loh ya, dalam ekonomi ya. Syaratnya adalah tax ratio itu harus naik, nggak boleh kayak sekarang ya. Itu di bawah 10% turun jadi 9, turun di bawah lagi, itu kan negara terbelakang ya. Thailand aja 18-19 Pak Misbahun ya. Vietnam juga begitu 18% ya. Kalau negara barat itu bisa 30% ya. Dan juga ekspor ya, ekspor ini penting. Ekspor itu kalau Akbar Faisal bisa main badminton menang di London, di kampungnya udah pasti menang ya enggak. Kalau kita bisa ekspor keluar, otomatis kita itu kuat ya enggak. Dan cadangan devisa itu kuat. Sekarang itu kritis ya. Ini topik utang luar negeri kita ya, utangnya BI, utangnya pemerintah, utangnya swasta itu kritis sekarang. Ya itu kira-kira bisa hampir 240-230% ya terhadap rasio utangnya terhadap ekspor ya. Jadi hasil ekspor kita untuk bayar impor kan. Nah mana sisanya untuk bayar utang? Yaitu dari aliran modal masuk. Ya, aliran modal masuk itu diiming-imingi dengan utang obligasi yang gede dengan pasar modal dan lain-lain ya. Sehingga kita tetap saja akan bunganya itu akan tinggi gitu. Nah, jadi kita itu seperti terkerangkeng ya. Dan menyelesaikan ini itu seperti yang disarankan Pak Misbahun tadi, tax ratio-nya harus dinaikkan ya enggak? Naik bagaimana? Dunia usahanya harus bagus ya. Usaha bagus bagaimana? Ditumbuhkan dan ekspansi keluar sehingga ekspansi yang berhasil tahun 80-an itu menumbuhkan 7% ya. Jadi kebijakan tahun 80-an ya. Ketika Pertamina bangkrut itu memberikan berkah kepada kita ya. Pertumbuhan ekonomi tahun 80 awal, 82 itu mendekati 0% karena Pertamina bangkrut. Minyaknya harganya $5 per barel, udah nggak punya apa-apa, nggak punya pajak. Tapi para ekonom teknokrat itu, Presiden Soeharto melakukan reformasi, naik jadi 7% rata-rata. Itu satu yang di dalam kelas saya bicarakan sebagai best practice yang pernah kita lakukan. Tapi kondisinya solid ya. Jadi tidak ada lagi antara menteri cakar-cakaran saling mengganggu ya. Tujuannya fokus kepada devisa ekspor orientasi keluar 7%. Nah bisa tidak? Bisa dong kita dong. Kenapa tidak bisa? Kita udah berpengalaman. Ya enggak? Nah, harusnya begitu ya. Nah saya tentu tidak akan memberikan resep kepada pemerintah karena pemerintah sebenarnya tahu. Tapi melaksanakannya kan perlu effort, perlu politik, perlu konsolidasi, perlu leaders gitu ya enggak? Jadi begitu Pak Akbar ya. Sebenarnya ini terang benderang sih ya menurut saya. Dan tugas saya hanya mengingatkan saja. Saya tidak berpretensi untuk menjadi pintar ya, untuk mengatakan hebat ya. Tapi saran dari Pak Misbahun tadi ya,
ditambah saya dengan ekspor, itu saja sudah bisa membantu menyelesaikannya. Tapi saya memang akan mengatakan secara kritis, kalau Pak Jokowi tidak hati-hati, yuk mewariskan utang yang banyak ya. Dan nanti presiden berikutnya itu Pak Misbahun mencalonkan sebagai wapres, siap-siap utangnya juga banyak ya. Tapi kalau pertumbuhan ekonominya bagus, itu menjadi kecil ya. Mencicil rumah membayar 30 juta per bulan kan tidak apa-apa kalau gaji Pak Misbahun 150-200 juta, ya enggak? Kan kecil rasionya itu dibandingkan penerimaannya. Begitulah Al-Mukarram Akbar Faisal. Itu yang saya maksud, Prof. Ya. Bagian yang terakhir itu tadilah, kan sudah mendekati 2024 ini, kita tahulah, meskipun Prof Didi fokus pada kajian ekonominya, tapi Pak kadang-kadang di ujungnya itu kan tiba juga di ruang politik kan gitu ya. Dan saya yakin itu akan kita bicarakan pada bagian terakhir Prof Didi membahasakannya tadi. Sekali lagi Prof Didi terima kasih telah menyediakan waktu untuk di Akbar Faisal Unsensor. Mas Misbahun, terima kasih. Sebuah catatan yang luar biasa. Die hard pemerintah tetapi kemudian mempertanyakan apa sih yang dilakukan oleh Menteri Keuangannya. Sekali lagi terima kasih. Pemirsa, tidak untuk kita simpulkan, silakan menyimpulkan sendiri-sendiri apa yang sedang terjadi. Tapi yang pasti tampaknya memang harus banyak yang kita lakukan. Untuk itu mari kita berpikir dan kemudian kita melakukan sesuatu agar kemudian kita baik-baik saja, setidaknya tidak meninggalkan utang yang banyak. Pusing kalau banyak utang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Ya.